Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast Re Suara. Oke, perkenalkan nama aku Alma dan aku yang akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, gimana nih kabar teman-teman semua? Baik apa buruk? Baik. Oke, bagus. Semoga teman-teman semua bisa menjalani hari yang lancar dan menyenangkan. Oke, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu. Kira-kira siapa ya? Oke, langsung saja kita perkenalkan. Inilah Zia. Halo. Oke, Zia, silakan perkenalkan diri kamu, nama dan umurnya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Zia. Ya, udah pada kenal semua ya. Kenal dong. Jadi, mau tahu umur? Mau. Kamu umur berapa sih, Zia? Umur aku masih muda kok. Berapa? Kemarin baru sweet 17 jadi. Oke, happy birthday, Zia. Udah lama. Tadi katanya barusan. Kan setahun yang lalu. Oke. Jadi umur kamu 17 tahun. Ya, tahun ini ya tahu berapa. Oke, Zia. Ya. Belakangan ini kamu kesibukannya apa tuh? Kesibukannya. Apa ya, paling ya karena aku jadi pengurus di Sanggar, yang pasti aku sibuk di kepengurusan itu sendiri. Dan kebetulan aku di Sanggar ini jadi sekretaris. Wih, ibu sekre. Yang pasti aku ngurusin apa ya, kalau sekretaris tuh lebih ke administrasinya gitu, jadi lebih ke pelaporan, pendataan dan segala macam. Jadi sibuknya di situ paling. Susah nggak jadi sekre? Kau mikirnya lama sih. Susah sih. Oke, jadi selain di Sanggar kamu kesibukannya apa tuh? Paling itu sih ke akademik juga, karena kan aku juga kelas 11. Jadi aku fokus ke pendidikan juga dan lagi semangat ya belajar nih ya. Udah mau lulus sih. Semangat. Udah mau kelas 12. Semangat. Udah ujian belum? Ujian. Ujian duluan. Udah. Ya, selain itu berarti kamu tipe yang suka belajar ya? Aku nggak bisa menilai diri aku seperti itu. Cuman orang lain aja yang bisa nilai diri aku aja sering lihat laptop kamu tuh, penuh semua belajar. Rajin dia guys, rajin belajar. Oke, kamu berarti ngurus Sanggar, terus kamu juga lagi fokus belajar. Ada lagi nggak? Paling sibuk di rumah ngurusin ade dan segala macam sih, karena ade aku ada banyak banget guys. Jadi kalau mau donasi berarti kamu ada anak kecilnya banyak ya, banyak harus banget diurusin. Mantap. Oke, berarti kamu lumayan sibuk dong ya, soalnya ada ini, ada itu, ada ini. Lumayan. Setiap hari berarti ada kegiatan lah ya. Nah, dalam untuk kegiatan itu sendiri kamu mengaturnya seperti apa? Kamu ngurus waktu kamu itu gimana sih? Kalau ngurus waktu aku, kamu baginya gimana? Ya, biasanya tuh aku gini, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang di luar rumah, misalnya kayak misalnya aku ke Semesta Ilmu atau ada kegiatan-kegiatan lain di selain Semesta Ilmu, itu biasanya aku jadwalin itu di siang atau sore atau sampai malam. Nah, untuk bagi waktu di rumah dengan kegiatan di luar rumah, biasanya itu aku paginya itu aku kegiatan di rumah dulu. Aku bantu bunda, bantu adik dan lain sebagainya. Ya. Masak, cuci piring. Iya, betul banget. terus habis pagi lanjut biasanya itu kalau kegiatan di luar rumah tuh aku mulainya jam 1-an. Jadi aku mulai keluar rumah itu dari jam 1 sampai seselesainya gitu. Sampai sore lah sampai sore lah gitu. Terus kalau kamu pagi olahraga nggak? Pagi. Biasanya aku sempetin. Sempetin biasanya aku seminggu kayak 2 kali ya. Gitu. Sama aku juga seminggu 2 kali olahraganya. Tapi bolong-bolong juga kadang. Ya, terus kalau malam berarti kan dari siang sampai sore itu kan kegiatan. Biasanya pergi kan keluar rumah, terus malam itu baru istirahat. Ya, tapi sebelum istirahat biasanya aku sempetin baca buku atau belajar apapun itu, karena dari pagi aku di rumah bantu bunda, terus
siang sampai sore itu aku di luar rumah, jadi nggak ada waktu buat belajar. Iya. Jadi biasanya malam sebelum tidur Betul. tuh aku sempetin buat belajar. Tuh kan guys, aku bilang juga apa, dia tuh anak rajin. Oke, berarti Zia kamu itu termasuk orang yang mengatur waktu dengan baik atau kadang juga ada yang meleset, telat atau gimana? Aku nggak bisa bilang aku sesempurna itu dalam time management, tapi apa ya, bisa dibilang aku tipe orang yang cukup disiplin dalam soal waktu ya. Dan soal waktu aku pernah bener-bener lagi mepet banget nih mau ke suatu tempat, dan acaranya itu jam 1. Aku baru jalan itu jam 12:30 lewat itu pun. Jadi kayak bener-bener perjalanan dari rumah kamu perjalanan dari rumah paling cepet itu sebenarnya 30 menit. Berarti kalau misalnya kamu dari 12:30 berarti pas-pasan banget. Pas-pasan banget. Jadi aku benar-benar kayak buru-buru banget ngebut di jalan jadinya. Karena aku sebegitu disiplinnya, aku nggak mau telat sama sekali gitu. Sama aku, tapi aku sering telat sejujurnya. Maafkan aku teman-teman aku yang jadi korban telat aku nih ya, aku tuh kalau misalnya ngatur waktu tuh kan misalnya nih ada acara aku jam 1. Sebenarnya aku udah mandi dari jam 11. Tapi nggak tahu kenapa tuh ya, kan dari rumah aku juga lumayan jauh ya, terus aku mandi setengah jam, terus itu kan udah jam 11:30, terus itu setengah jam aku siap-siap, terus ini udah siap nih ya, terus aku udah mau berangkat, tapi nggak tahu selalu aja ada kayak kecil-kecil sampai terlambat. Iya, kadang tuh aku biasanya gini ya, misalnya nih jam 12 aku udah siap-siap nih, jam 12 aku udah siap-siap udah mau berangkat, tiba-tiba ada satu hal yang belum aku kerjain. Iya. Aku kerjain dulu lah itu, makanya itu yang bikin telat biasanya. Iya. Aku kayak makanya kenapa di waktu aku tuh mepet banget kan. Di waktu mepet banget itu aku selalu kelupaan satu hal yang bikin waktu aku tuh terhabis, termakan habis oleh itu. Gitu. Betul. Aku juga sering gitu sebenarnya. Ya. Berarti kamu sih kalau misalnya nih ya, kan tadi kamu katanya bilang pagi ini, terus berarti udah kebagi-bagi ya. Kamu sendiri buat planning time nggak? Maksudnya kayak to-do list dalam hari ini, aku hari ini pertama mau gini, kedua terus aku mau ngelakuin ini, ketiga aku mau kerjain ini, itu ada nggak kamu buat gitu? Ya itu aku pasti. Soalnya bukan maksudnya bukan tipe orang yang perfeksionis, tapi aku lebih ke, aku suka kalau kegiatan aku tuh terstruktur gitu. Aku harus lihat dulu nih apa yang harus aku kerjain, dan aku biasanya tuh bikin to-do list itu buat deadline yang lagi mepet atau keperluan yang emang bener-bener dipentingin. Jadi aku lihat dulu skala prioritasnya gitu. Betul. Sama aku juga. Soalnya kadang tuh kalau nggak dicatat keteteran, terus kelupaan banget sampai itu entah di mana deh itu tugasnya. Aku tipe orang yang pelupa juga. Jadi kalau misalnya orang baru ngomong nih tadi, aku 1 menit kemudian udah lupa. Jadi kayak otak aku, memori aku benar-benar 1 GB doang. Saya kayak ini, kayak temennya Nemo. Dong yang lupa. Aku 1 menit kemudian lupa. Jadi kalau misalnya nggak aku catat, ya udah wassalam gitu. Berarti itu ya guys, salah satu agar waktu kita lebih berjalan lebih maksimal itu harus buat to-do list. Setiap hari mau ngerjain apa, ngerjain ini itu, biar semuanya bisa terselesaikan. Betul. Oke. Menurut kamu Zi, kemampuan kayak time management itu, kayak ngatur waktu dengan baik itu perlu nggak dikuasain? Menurut aku sih ya, kalau menurut aku di kehidupan aku itu perlu banget. Tapi kalau terserah sih, ini menurut opini aku aja, menurut yang ada di otak aku aja. Kalau menurut aku perlu banget, karena semakin dewasa kita, waktu yang ada di kehidupan kita itu, kita bakal berpikir kok waktu singkat banget gitu kan. Bahkan kemarin bulan Februari kemarin kan cuma sampai tanggal 28 ya. Aku kayak, Tuhan bisa gak sih kasih Februari sampai tanggal 31 aja? Itu melanggar sih. Tapi ya gitu deh. Kita aja kemarin rasanya barusan banget tahun baru, terus tiba-tiba sekarang udah bulan Maret. Iya. Udah gitu Maretnya udah pertengahan mau akhir. Cepet banget. Udah kerasa guys. Iya. Makanya berarti harus nguasain time management dengan baik, agar waktu kita sedetik pun gak akan ada yang terbuang. Betul sekali. Oke.
Untuk Zia sendiri, kamu ada nggak sih kayak inspirasi dalam mengatur waktu, entah itu podcaster atau entah itu YouTuber, penulis, ada nggak yang kayak menjadi inspirasi kamu? Kalau itu sih biasanya apa ya? Aku kalau misalnya mau diri aku untuk baik di time management itu aku lebih ke motivasi dari dalam diri aku sendiri. Jadi kayak misalnya aku mau dulu nih, kalau aku mau ya udah ayo jalanin. Dan biasanya aku ngelihat cara time management yang baik itu dari jurnal-jurnal yang ada ataupun artikel-artikel yang ada dan lain sebagainya. Kalau misalnya ngikutin dari awal atau YouTuber dari awal yang benar-benar bikin aku termotivasi dari time management itu sih nggak ada. Yang intinya aku termotivasi dari dalam diri aku dulu, aku mau, aku laksanakan, baru itu hasilnya. Ya benar tuh guys, dalam melakukan suatu hal apapun itu pasti yang pertama apa? Mau. Kalau nggak mau jadinya terpaksa sih. Iya betul. Jadi harus misalnya, mau dulu. Jadi misalnya kalau kalian mau coba suatu hal terus mikirnya udah takut aku nanti nggak bisa, tapi padahal itu harusnya coba dulu, mau dulu buat ngelakuin, buat belajar. Soalnya nggak ada kata telat buat belajar guys. Mau umur berapapun itu harus tetap belajar. Betul tidak Zia? Betul. Oke, menurut kamu sih bener gak sih kalau pendapat yang bilang kalau kita sebenarnya itu gak bisa manage waktu, melainkan kita hanya bisa untuk manage diri sendiri supaya waktu kita bisa jadi lebih efektif? Ya betul banget, itu sebenarnya salah satu time management yang berhasil itu ya dari diri sendiri, alias self management. Kalau misalnya self management kalian bagus, otomatis ke time management kalian bagus, karena time management kalian itu yang ngatur ya diri kalian sendiri. Kalau diri kalian sendiri maunya ke hawa nafsu yang buruk, ya nggak akan berhasil di time management itu gitu. Bener guys, jadi setiap apapun itu pasti kita harus ngatur dari diri sendiri. Mau misalnya seseorang suruh kamu ini dong, jangan ini, jangan itu, lebih memaksimalkan waktunya dong. Tapi kan kalau misalnya bukan dari diri kita sendiri, pasti nggak ada perubahan. Ya, jadi jatuhnya juga kalau misalnya benar-benar kita mau ngelakuin, jadi jatuhnya tuh kayak benar-benar terpaksa gitu kan. Iya betul, berarti emang segala sesuatu itu harus dimulai di diri sendiri. Oke, dari kamu sih kebiasaan apa sih yang bisa kita hindarin biar waktu kita itu bisa lebih efektif? Misalnya kebiasaan buruk apa sih? Kalau kebiasaan buruk itu mungkin lebih ke jangan buang-buang waktu untuk hal yang gak bermanfaat gitu ya. Kayak misalnya kalian misalnya kalian lagi banyak deadline nih atau lagi banyak kegiatan, tapi kalian malah buang-buang waktu ke hal-hal yang gak penting, atau misalnya scroll TikTok atau apapun itu dengan deadline yang lagi mepet gitu kan, yang harusnya diselesaikan pada waktu itu, tapi kalian malah beralih ke hal yang lain yang kurang bermanfaat. Tapi gitu. sih aku sering scroll TikTok. Tapi aku juga sering sebenarnya. Iya guys, tapi sebenarnya itu butuh loh, itu dopamin. Iya. Ya tetap guys, kalian tetap boleh scroll TikTok, tapi setelah prioritas tugas kalian sudah dilakukan. Jadi dalam memanage waktu kita harus butuh 3, yaitu pertama yang prioritas, setelah itu yang kedua apa sih? Yang yang penting, tapi prioritas yang penting sama yang deadline-nya emang lagi pada waktunya. Betul. Jadi tetap boleh kalian mau main game, main scroll IG, scroll TikTok boleh, tapi yang penting tugasnya selesai. Ya, betul? Betul. Oke. Kita lanjut. Struggles Zia dalam struggles, ada nggak sih kamu dapat struggles? Iya. Struggles kamu selama belajar buat manage waktu dengan baik. Struggles itu banyak banget ya, terutama dalam self management itu, karena jujur aku tipe orang yang kurang konsisten juga. Sama nggak apa-apa sih. Kita kan sama-sama belajar. Betul. Aku juga tipe orang yang kurang konsisten. Jadi kalau misalnya strugglesnya ya paling itu sih di self management. Ya karena kan kita kalau ngomongin soal waktu kan panjang ya, karena waktu itu terus berputar, berjalan dan ya bakal lama banget gitu kan. Dan pasti setiap detiknya itu
apa yang kita jalankan di detik sebelumnya akan berbeda di detik selanjutnya gitu. Betul betul. Nah itulah pentingnya kekonsistenan diri kita gitu. Nah, dalam melakukan suatu hal juga harus konsisten kan, biar Betul. bisa mendalami itu. Oke, tadi kan kamu katanya kurang konsisten. Maksudnya ada beberapa hal yang kamu mungkin kurang suka, jadi mulai nggak konsisten dalam suatu hal itu. Cara kamu untuk menghindari itu gimana sih? Caranya biasanya paling itu sih, kita harus sadar dulu apa ya, kayak bagaimana balik lagi tadi ke skala prioritasnya. Kita harus sadar bahwa ada skala prioritas yang harus kita prioritaskan. Jadi dalam mengambil kekonsistenan itu, kita harus kalahkan nih hawa nafsu buruk kita untuk tetap kita konsisten di apa yang kita sukai itu gitu. Iya betul. Berarti kalau emang kita mau sesuatu itu kita harus benar-benar minat dulu. Terus kita coba, terus konsisten untuk tetap belajar pada itu. Betul. Karena kan semakin dewasa kita semakin semakin banyak tanggung jawab yang kita emban. Terus juga semakin waktu semakin dewasa tuh semakin waktu tuh semakin kayak lebih lebih berguna banget gitu loh. 1 detik pun itu berguna banget bagi aku. Bener, aku juga setuju dengan Zia. Terus ini tahu kan kita nggak kerasa banget gak sih 5 tahun lalu itu 2018. Terus aku kayak ngerasa 2018 itu barusan banget, baru udah 5 tahun yang lalu guys. Perasaan kemarin aku baru kecil gitu. Betul. Tiba-tiba. Nah Zia, kamu sendiri tuh kan kamu suka belajar nih. Enggak. Kamu kalau belajar tuh berapa jam sih dalam sehari? Belajar biasanya itu sih nggak nentu ya. Kadang, tapi ini jangan ditiru ya. Kadang aku belajar sesuai mood aku. Tapi gak apa sih, aku juga. Aku nih kadang ya belajar nih. Kan udah ada mood nih. Udah belajar, tapi kadang cuma 10 menit, 15 menit. Tapi yang penting sebenarnya gak masalah waktunya sih sebenarnya. Menurut aku masalah kualitas belajarnya. Mau nangkepnya itu emang bener-bener nangkep ya udah. Kalau bener-bener nangkep dalam waktu deket, waktu yang singkat. Itu bagus berarti kan. Betul. Oh ya, berarti kalau kamu juga gitu ya? Iya. Biasanya aku belajar durasinya tuh kayak paling lama pun itu 2 jam doang guys. 2 jam doang. Dan tapi itu 2 jam udah lama Zia. Udah lama itu. Udah kayaknya otak aku udah penuh gitu. Jadi gak bisa masuk lagi, jauh 2 jam aja gitu. Tapi kamu dalam 2 jam itu kamu bener-bener yang kayak belajar terus apa kayak istirahat juga, terus buka HP, terus gimana? Istirahat juga. Iya, biasanya tuh aku selipin tiduran dulu di kasur. Karena kan selama itu duduk pas belajar kan gak mungkin belajar sambil tiduran gitu kan, gak mungkin kan. Jadi aku kan belajar duduk, terus nanti kalau misalnya udah pegel nih badan, aku tiduran dulu, terus habis itu mulai lagi gitu. Tapi biasanya juga aku scroll TikTok dulu. Iya, itu gak apa-apa, itu refreshing otak. Iya betul. Terus iya bener sih, soalnya kalau misalnya belajar kelamaan juga malah gak masuk-masuk. Iya betul. Apalagi kalau misalnya capek, terus kayak maksa belajar itu sangat-sangat no. Iya. Oke. Yang ada malah nggak masuk nanti kalau Iya betul. Jadi sia-sia. Iya. Betul. Nah dari menurut Jess sendiri hasil dari time management yang efektif itu kayak gimana? Yang kayak hasilnya bentuknya itu seperti apa? Paling itu sih hasil dari time management yang efektif itu semua kegiatan atau deadline yang ada itu terlaksana pada saat itu, dan juga skala prioritas yang udah diprioritaskan ataupun deadline yang ada yang mepet itu bisa terselesaikan sendiri. Jadi kayak problem di diri kalian sendiri, di waktu kalian sendiri itu bisa terselesaikan dalam waktu yang singkat itu gitu. Iya betul. Jadi hasil dari time management sendiri itu, misalnya kalau teman-teman semua tuh ada tugas nih yang harus diselesaikan. Nah hasilnya kalau misalnya teman-teman belajar dengan ngerjain tugasnya di waktu yang lebih
cepat, berarti di waktu yang sisa itu kalian teman-teman semua bisa gunain dengan senang-senang. Jadi Betul. Itulah rewardnya Betul. dengan mengerjakan sesuatu lebih cepat. Betul. Kita juga senangnya lebih banyak. Iya, betul. Betul tidak Zia? Betul banget. Oke. Jadi jangan bikin waktu belajar kalian tuh jadi bikin mental kalian down juga. Jadi ya bukan belajar tuh kayak ya udah seperlunya aja gitu. Kalau misalnya kalian udah ngerasa capek, jangan di-push terus, nanti malah otak kalian sendiri yang nggak masuk gitu. Selain otak yang capek juga tubuh iya, juga capek, iya, ya betul. kan? Karena seharian habis aktivitas terus malamnya belajarnya sampai jam 12 itu menurut aku nggak efisien banget sih. Benar. Kalau kalian mau belajar itu biasanya tuh aku bangun jam 3 jam 4-an subuh. Itu biasanya Iya. aku bangun jam segitu untuk masukkan ilmu ke dalam otakku. Itu kayak bener-bener waktu yang paling efisien banget di waktu tersebut gitu. Setuju guys, aku juga kadang kalau mau belajar tuh di waktu-waktu kayak misalnya udah tidur nih, misalnya tidur jam 10, terus bangun sekitar jam 3, jam 4, terus belajar. Itu bener-bener enak tau guys, soalnya ilmu Otaknya yang kita dapat fresh itu gitu kan? ya, ilmu yang kita dapat itu bener-bener nempel. Terus kalian misalnya tidur lagi nih, habis udah belajar di waktu subuh, terus kalian bangun, itu enak banget, jadi nempel ilmu yang udah dipelajarin. Betul. Oke, kamu sendiri sih kalau misalnya nih ya, kan kamu ngatur waktunya biasanya buat planning time. Kamu biasanya tidur jam berapa sih? Tidur biasanya nggak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini aku lagi tidur malam. Sama aku juga. Aku kayak ngerasa susah tidur gitu loh. Tapi kalau sebelum-sebelumnya itu kayak benar-benar teratur banget tidurnya. Kayak aku tidur tuh paling lama dulu itu jam 10, bahkan waktu Jam 10? iya, bahkan waktu Zia, kamu setiap sehat. dia dulu. Bahkan setiap setiap tahun baru itu aku nggak bisa sampai yang namanya jam 12. Jadi jam 10, jam 11 tuh aku udah paling mentok ya banget itu aku tidur. Iya. Ya, jadi kalau tiap tahun baru tuh nggak pernah ngeliat betasan tahun baru. Oh, berarti Zia, kamu berarti tidur setahun. Iya. Iya kan? Dari Desember ke Januari gitu. Tidur setahun, bro. Oke. Jadi Zia tuh berarti aku juga sih, aku soalnya tuh akhir-akhir ini soalnya aku tidurnya sekitar jam 12, jam sama 1. Akhir ini aku lagi tidurnya bener-bener jam, ya paling lama ya, aku paling lama itu tidur jam 12:01. Ya itu pun disuruh tidur sama bunda. Zia, kamu inget banget ya 12:01. Iya. Karena waktu itu aku apa ya, kalau malam tuh biasanya sebelum tidur aku scroll TikTok dulu guys. itu juga masuk di planning time. Iya. Nonton TikTok jam segini. Tapi ya Zi, aku itu sih soalnya gara-gara kadang juga gara-gara hektik dari pagi sampai malam jadi ganggu tidur. Padahal kan tapi tidur itu juga salah satu yang itu tahu yang penting banget soalnya harus tidur jangan kemalaman. Tapi ya gitu deh. Biar tubuh kita juga istirahat juga gitu. Tapi ya gitu deh kan banyak sangat banyak. Biasanya tuh aku ya akhir-akhir ini aku paling lama itu tidur jam 12-an gitu. Dan di keluarga aku itu ada yang namanya bangun gak boleh kesiangan. Jadi kalau misalnya udah jam 7 atau jam setengah 7 atau jam 6 itu jadi semuanya tuh otomatis udah bangun semua, gak perlu dibangunin gitu. Oh berarti misalnya nih ya Zi, kamu kan udah begadang tapi gara-gara kamu kebiasaan bangun pagi jadi kamu mau itu tidurnya cuma 5 jam tetap bangun jam 7 ya? Iya tetap. Keren. Jadi kayak bro. udah di otak aku tuh udah ada alarm jam 7 kamu harus bangunlah itu. Iya. Oh iya Zi, aku juga setuju banget tuh soalnya nih ya aku biasanya kalau malam nih aku kadang aku pasang alarm terus aku bilang aku mau bangun jam 7. Aku udah bangun sebelum alarm itu bunyi. Soalnya kita udah nanam di otak kan, sugesti. Itu manjur banget tau guys. Soalnya misalnya kalau kalian nih ya ada kegiatan pagi-pagi, terus aku takut nggak kebangun gara-gara alarm. Ya teman-teman tuh harus ini sugesti di otak bilang aku besok mau bangun pagi. Otak bangunin aku, itu bakal bangun tau. Iya, betul percaya banget, deh, itu percaya. betul banget. Kan? Kamu juga pernah ngerasain kan ya? Zia? Bahkan belum jam 6 pun atau belum jam 7 pun itu aku udah bangun sebelum jamnya gitu, sebelum waktunya. Karena di otak aku udah, ayo bangun jam 6, ayo bangun jam 6. Jadi kayak keinget mulu. Jadilah aku bangun jam segitu. Gitu. Bener, aku juga gitu. Oke, nah berarti kamu tetap
bangunnya jam 7. Berarti kamu sih, kamu morning person dong. Morning person dong. Bisa dibilang. Ya, aku nggak tahu ada person apa aku. Nah, kamu sendiri sih kan tadi udah ceritain kamu bangun ini, bangun jam begitu. Nah, dalam kita manage waktu, time management kita itu dalam mengatur waktu, misalnya kita udah capai nih time management kita berjalan sesuai dengan agenda yang telah kita catat. Itu perlu self reward gak sih menurut kamu? Maksudnya kayak kasih hadiah, soalnya diri aku hari ini udah berhasil ngelakuin jadwal hari ini. Ya, itu sebenarnya perlu banget sih guys, karena diri kita udah sebegitu kerennya bekerja kayak bukan dibilang kerja rodis ya, tapi bisa mengimbangkan antara time management dengan to-do list yang udah kita punya. Itu self reward penting banget sih. Kalau kamu sih biasanya kasih apa buat diri kamu nih? Biasanya kasih apa ya? Coklat. Gak boleh makan coklat. Enggak, bukan gak boleh sih guys, aku emang gak suka coklat. Tapi kamu juga gak boleh Zia. Iya kan? Ini membocorkan rahasia apa? Zia, nanti kalau Zia ulang tahun kasih coklat aja guys. Nanti aku donasiin coklatnya ke ya. Ke aku. Nanti aku dapet coklat banyak. Nah, kalau biasanya itu aku paling, karena aku suka makan ya, jadi biasanya aku banyak kayak kulineran gitu loh. Ngerti kan kulineran? Makan. Ya. Aku juga suka. Dan juga aku kan suka es krim, jadi kayak es krim coklat. Enggak coklat ya guys, jadi kalau ngasih aku coklat jangan. Oke guys, bener banget tuh, self reward itu penting banget buat diri kita sendiri. Betul. Banyak banget untungnya. Mulai kasih hadiah apapun itu buat diri kalian boleh, mulai dari misalnya belanja di Indomaret nih, apapun itu boleh, yang penting buat kalian bahagia dan senang. Harus mengimbangkan mental kalian dengan kegiatan kalian. Jangan sampai kalian sedih, terus dengan cara memberikan self reward kalian jadi happy deh. Mau itu cuman minuman ke apa ke, yang penting itu membuat kalian bahagia. Betul sih ya? Betul banget. Oke, lanjut. Kalau kita melakukan suatu kebiasaan tapi dalam waktu singkat tapi rutin, efektif gak menurut kamu? Menurutku efektif banget. Kayak misalnya nih kita udah terbiasa olahraga, walaupun sesingkat itu, misalnya kayak 15 menit aja, dan tapi rutin, itu menurutku efektif dan bahkan terus berjalan sesuai waktunya gitu, sesuai waktu yang telah ditentukan pada awal kita memulainya gitu. Iya benar-benar. Ya aku juga setuju banget tuh, soalnya kayak tadi yang kita bahas ya Zi, soal belajar. Ya, betul. Bilang nggak perlu waktu yang lama, yang penting itu kita kualitas sering melakukan. Iya, betul. Betul tuh, kayak olahraga, kita misalnya olahraga dalam waktu singkat tapi tiap hari itu bagus banget guys. Itu pasti dapat hasilnya. Iya, betul. Banyak contoh-contoh kayak misalnya kita melakukan waktu singkat tapi efektif, itu banyak banget ya. Mulai dari misalnya belajar sih, emang belajar ya. Belajar baca buku ya 11-12 lah ya biasanya. Tapi juga belajar bukan cuma belajar akademis ya guys, misalnya kayak dalam hal seni, mau belajar musik, belajar apa, semakin banyak latihan, mau itu sebentar, yang penting sering, itu pasti bakal membuahkan hasil yang sangat baik. Betul banget. Nah Zia, kita lanjut. Tips apa sih yang biar waktu kita itu berjalan lebih efektif dari kamu? Kalau dari aku, biar waktu kita berjalan dengan efektif dan juga time management kita bisa berhasil, yang pasti kita ya tadi itu, kita balik lagi ke skala prioritas dan deadline yang ada, atau kegiatan-kegiatan kita yang harus kita lakukan di waktu tersebut gitu. Dan biasanya aku itu bikin to-do list gitu, jadi setiap aku bangun tidur nih di pagi hari, biasanya aku bikin to-do list dulu apa yang harus aku kerjakan atau aku lakuin di hari itu, kegiatan-kegiatan apa yang ada di hari itu biasanya aku catat, dan jam berapa aja, dan selesainya jam berapa aja. Zia, maaf aku potong. Kamu kadang kalau misalnya buat kayak to-do list gitu,
di malam kamu mau tidur, apa bangun tidur nyatet kamu mau ngelakuin apa? Biasanya itu aku pas aku bangun tidur itu aku Bangun langsung tidur, nyatet. Nah, oke. karena kalau aku pernah gini bikin to-do list di sebelum aku tidur. Malam-malam. Malam-malam. Tiba-tiba paginya ada kegiatan lagi nih. Jadi aku harus nyusun ulang yang mana yang Oh, harus iya, aku iya, prioritasin. Jadi mendingan paginya aja sekalian gitu. Oke, lanjut Gitu. tadi kamu ngomong apa? Ya, paling itu aku bikin to-do list supaya aku bisa tahu apa yang harus aku prioritasin di hari itu dan di waktu itu, dan juga dengan deadline-deadline yang ada gitu. Ya. Aku juga gitu. Aku misalnya nih ya, kalau misalnya, tapi aku kadang lebih sering di malamnya sih. Di malamnya. Iya, aku kadang nyatet aku besok aku bakal ngelakuin ini, aku bakal itu. Tapi juga kamu tau nggak musuh terbesar dari time management itu apa? Musuh terbesarnya diri aku sendiri. Betul. Itu setuju. Itu soalnya itu susah banget. Ya, Soalnya betul kadang kita udah buat to-do list, tapi ya gitu deh, kita males Suka banget. males, iya betul banget. Nunda-nunda kan. Jadi kita harus lawan diri kita sendiri Betul. biar mencapai waktu yang Betul. efektif. Betul. Jadi jangan ikutin kata hawa nafsu kita gitu. Jadi emang hawa nafsu tuh nggak bisa dihilangkan, tapi di manage bisanya tuh Bisa di-manage. dilawan, Ya, biar dilawan. Betul. Oke, Zia, kita masuk lagi yang selanjutnya. Pesan buat Zia, buat teman-teman agar menghargai waktu lebih baik. Pesannya lebih ditingkatkan lagi kegiatan-kegiatan yang ada. Jadi jangan menunda-nunda waktu juga lihat dulu skala prioritas kalau kalian mau ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat bagi waktu kalian. Jadi jangan sampai waktu kalian tuh terbuang sia-sia juga. Betul. Gitu. Kita harus menghargai waktu. Betul. Jangan sampai ada sedetik pun yang betul. sia-sia. Sedetik pun yang hilang tuh kayak bisa nggak sih balik lagi ke 1 detik yang lalu? Soalnya waktu itu nggak dapat diputar, dijelat, dicelup Oreo. Bohong siapa? Ya oke ya guys. Jadi gitu, kita nggak boleh buang-buang waktu. Soalnya jangan sampai kita di masa yang akan datang malah nyesel. Bilang nyesel deh aku nggak ngelakuin ini dulu. Kita harus belajar dengan giat. Jadi coba dulu, baru jangan nyesel dulu. Coba dulu. Mau dulu dan coba dan konsisten. Oke Zia, makasih udah datang dan udah sharing pengalaman dan sharing opini mengenai waktu. Makasih Zia. Oke. Itu aja guys podcast kita buat hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.